penalti gini, karena ini bahannya kan bukan bahan dari dalam negeri. Ini pada saat pesan ke luar negeri itu kena penaltinya karena ada keterlambatan waktu, karena misalnya di pabean ini ada keterlambatan, dan itu kita tetap terapkan sesuai ketentuan, kena penalti. Banyak yang bertanya nih Pak, dari jogging tracknya saja, karena itu dianggap dari luar negeri katanya produknya. Sebenarnya itu dari luar negeri atau bukan Pak? Kalau nggak salah, saya lupa lagi itu. Tapi kalau menurut saya itu bukan dari luar negeri, Pak. Bukan ya? Iya. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada khususnya Wakil Bupati, Bu Putri Karlina, yang telah merespon apa yang saya sampaikan di akun TikTok saya pribadi. Dan kemudian dikutip oleh media yang pada intinya saya atau kami selaku warga masyarakat Kabupaten Garut berharap dan meminta kepada Bapak Sakur selaku Bupati dan Ibu Putri Karlina selaku Wakil Bupati, jangan terlalu percaya dengan apa yang disampaikan oleh pejabat, karena mereka itu ingin mencari perhatian dari pimpinannya. Tidak sedikit yang menyampaikan laporan asal Bapak senang. Nah, di bawahnya nggak tahu. Salah satu contoh fakta, Bu Putri telah terjun ke lapangan Ciatil, yaitu mengecek adanya jogging track yang sebenarnya. Itu Bu, sudah dibabat rumputnya. Sebelumnya Ibu bisa scroll, bisa melihat, saya sudah inbox ke TikToknya Ibu Wakil Bupati. Itu sebelumnya sangat-sangat, kalau bahasa Sundanya, gamblung gitu ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, bahwa dalam pembangunan jogging track itu menurut dan disampaikan oleh yang suka ikut dengan Ibu, yaitu Bapak Kasat Pol PP, Bapak Basuki Eko, yang dulu menjabat sebagai Kadispora dan PA gitu ya, bahwa alat-alat alat lintasan semacam karpet lintasan itu dipesan dari luar negeri. Catat, kalau Pak Basuki Eko mau mengklaim bahwa itu dia tidak berbicara seperti itu, oke, ayo kita buktikan, saya ada video rekamannya Anda ya gitu. Jadi Basuki Eko nyebut bahwa karpet itu dipesan dari luar negeri, sehingga adanya keterlambatan pekerjaan itu karena menunggu pesanan. Nggak tahu dari luar negeri atau luar negeri ya, tidak tahu ya. Yang kedua, hasil pemeriksaan investigasi dari inspektorat menyebutkan itu bukan dari luar negeri. Jadi siapa yang telah menyampaikan kabar hoax atau kabar bohong gitu ya, apakah saudara Pak Eko yang sekarang Kasat Pol PP yang suka menjaga Ibu, mendampingi Ibu, mungkin walau alam ya, mencari muka kepada Ibu gitu, atau dari inspektorat bidang investigasi yang melakukan pemeriksaan bahwa lintasan jogging track itu bukan dari luar negeri gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya. Yang ketiganya, saya tekankan lagi kepada Pak Sakur bahwa tidak sedikit pejabat-pejabat di Garut ini akan merapat kepada Pak Sakur. Itu yang pertama. Yang selebihnya Pak Sakur harus lebih berhati-hati ketika menanggapi atau menandatangani beberapa surat atau berbagai surat. Pasti ini akan terjadi. Contoh waktu kasusnya Pak Agus Supriyadi, hanya modal menandatangan saja bisa masuk jeruji besi. Nah, saya ingatkan ke Pak Sakur gitu ya, anak buah Bapak itu tidak pro semua. Jangan sampai Bapak dijebak tanda tangan terus nantinya ada masalah. Jadi harus dibaca dengan teliti, bila perlu tolak gitu Pak. Kami minta kepada Pak Sakur bahwa saat ini itu Presiden Prabowo Subianto sedang menggencar-gencarkannya itu ketahanan pangan Pak. Di Garut, alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan perumahan, jadi lahan pabrik, jadi lahan apapun itu, padahal itu lahan pertanian yang dilindungi, yang tidak boleh dialihfungsikan. Marak di Garut ini Pak. Nah, itu ke belakang-belakangnya. Bahkan salah satunya diantaranya yaitu
alih fungsi lahan pertanian oleh pembangunan pabrik di Cijolang PT Pratama Abadi Industri. Apa yang disampaikan oleh Bupati Garut, seharusnya Dewan melakukan pengawasan. Nah pertanyaannya dulu kemana nggak melakukan pengawasan? Sekarang kok teriak-teriak, katanya alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Lalu dulu kemana Dewan ini? Tapi biarlah yang dulu biar berlalu. Tapi sekarang kita perbaiki Pak Sakur. Seperti yang disampaikan oleh ATR BPN, bahwa lahan pertanian itu harga mati, tidak bisa dialihfungsikan. Ini saya sampaikan bahwa ketika saya membaca dokumen RDTR tahun 2021, mengacunya itu kepada peraturan daerah Cianjur. Itu kan goblok Pak, gitu. Tapi bisa diterima dokumen RDTR itu oleh bidang tata ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas PUPR. Yang saya ketahui, yang saya baca berdasarkan data, untuk kegiatan RDTR di Kecamatan Limbangan saja, itu menghabiskan anggaran 1 miliar, mencapai 1 miliar Pak. Dengan dokumen yang seperti tadi, bahwa katanya kalau untuk membangun tempat hiburan, itu khusus untuk laki-laki dewasa, dalam arti ada klub malam, ada ada tempat hiburan malam, ada klub, ada pub, itu diperbolehkan di Limbangan. Meskipun pasti masyarakat akan menolak. Tapi kalau sudah diperdakan, mau bilang apa masyarakat nanti? Apakah akan dipertengkarkan antara masyarakat dengan oknum pejabat dan oknum pengusaha? Nah, saya minta Pak Bupati untuk menelusuri siapa yang menyusupkan itu.